Lagi-lagi bahas Donald Trump, dan akhir-akhir ini di komen video gue banyak banget yang nanya, Bang Eno, itu beneran Amerika keluar dari PBB? Bang, bahas Trump keluar PBB. Bang, tolong bahas katanya Amerika tidak peduli hukum internasional, makanya Amerika keluar dari PBB. Emang bener Amerika keluar dari PBB? Bisa gue bilang jawabannya adalah, kayaknya keliru dah. Jadi, Amerika keluar dari PBB apa enggak? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Karena banyak banget bang berita-beritanya yang bilang kalau Amerika itu keluar dari PBB. Dan itu semua terjadi setelah Venezuela. Emang iya Amerika keluar dari PBB? Gue nggak tahu judul-judul berita yang kalian baca kayak gimana, tapi gue udah kebayang gitu, kayaknya agak mislead, atau emang terlalu lebay, atau emang depannya meriah dulu, nanti di keterangannya baru dijelasin. Tapi yang pasti, nggak begitu. Sini gue bantu jelasin. Trump withdraws US from dozen of international and UN entities. US President Donald Trump said on Wednesday that the United States would withdraw from dozens of international and UN entities, including a key climate treaty and a UN body that promotes gender equality and women empowerment because they operate contrary to U.S. national interests. So I've always felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't. Hasn't for a long time. It has. There are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest, and they're not doing the job. A lot of these conflicts that we're working on should be settled, or at least we should have some help in settling them. We never seem to get help. That should be the primary purpose of the UN, the United Nations. And again, it's got great potential, and based on the potential, we'll continue to go along with it. But they got to get their act together. Jadi benar, Amerika itu menarik dirinya dari PBB. Tapi bukan keanggotaan, melainkan program-program yang emang ada di UN dan US alias Amerika itu sebenarnya udah ikutan, tapi akhirnya mereka menarik diri mundur. Program-programnya itu kayak apa? Salah satunya adalah program yang ngomongin masalah climate change, dan program yang ngurus tentang women empowerment dan gender equality alias kesetaraan gender. Dan itu semua disimpulkan karena tidak sesuai dengan interest atau jalan atau langkah pemerintahan Amerika ke depan. Mereka udah beda jalur lah kasarnya. Nggak sepakat lagi sama ide-ide yang ditawarkan, jadi mereka keluar atau cabut. Ini ada di memo dari White House itu sendiri. Presidential actions withdrawing the United States from international organization, convention, and treaties that are contrary to the interests of the United States. Sederhananya, mereka mundur dari program, acara, kumpulan, atau apapun itu yang udah nggak sesuai sama interestnya Amerika, sama jalan pemerintahan Amerika, sama kabinet-kabinet Trump ini mau bikin apa itu udah nggak sejalan, jadi mereka mundur. Maka keterangannya adalah mereka sebenarnya udah ikutan, mereka sebenarnya udah join, tapi sudah tidak sevisi, sudah tidak semisi, jadi cabut aja. Well, you got to be fair to countries that deserve fairness. They have some countries, as you know, that are outliers, that are very bad, and they're being almost preferred as countries to those that do their job and are doing a good job, and they have to really. They're going to end up losing a lot of countries. They're going to end up losing their credibility like other organizations, and then they're going to be nothing. The potential of the United Nations, and not everybody agrees with me on this, the potential of the United Nations is fantastic if properly run. So we'll see what happens. How much money are you willing to take away from them? Well, we're taking away a little bit, but we're not looking to take away money. This is so important that we're really, as you know, the United Nations is largely funded by us. Dan itu programnya banyak banget nih, coba gue baca-bacain ya. 24/7 Carbon Free Energy Compact, Colombo Plan Council, Commission for Environmental Corporation, Education Cannot Wait, European Center Excellence for Countering Hybrid Threats, Forum of European National Highway Research Laboratories. Badan yang gue bacain ini kayaknya bukan dari UN, seperti yang dibilang tadi juga, bahwa ini adalah hal-hal yang emang Amerika ikutan dan gak harus dari UN, alias United Nations, alias dari PBB. Nah, yang dari UN itu banyak banget dia keluar tuh. UN Democracy Fund, UN Energy, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Framework Convention on Climate Change, UN Human Settlements Program, UN Institute for Training and Research, UN Oceans, UN Pollution Fund, UN Register and Conventional Arms, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget lah. Yang intinya ya dia cabut lah dari program itu atau dari komite itu. Pokoknya Amerika nggak lagi berurusan sama hal tersebut, sesimpel karena udah nggak sesuai sama interestnya Amerika. Selain interest apa lagi, no? Ya duit. Jadi kalau misalnya kalian join ke situ, itu kalian tuh kayak ada mesti, ini correct me if I'm wrong, mungkin teman-teman yang udah magang atau volunteer atau emang bagian dari UN bisa bantu, tapi
Tapi ya program-program ini jelas membutuhkan dana, membutuhkan resource, dan membutuhkan komitmen untuk dilakuin. Bisa jadi ya ini mau stop untuk ngasih bantuan-bantuan kayak gini lah Amerika. Dan sekali lagi ini menjelaskan bahwa Amerika itu nggak mungkin keluar dari keanggotaan PBB alias United Nation. Amerika cuman keluar dari program-programnya, dari kelompok-kelompok kecil ya, dari hal-hal yang menurut mereka udah nggak sejalan. Ya kali bro, lu masuk ke keanggotaan paling besar sedunia, lu punya hak veto, terus lu milih cabut, itu melemahkan posisi lu, men. Posisi lu di internasional jadi semakin villain, jadi semakin apa ya, nggak punya semacam backingan gitu, atau kepercayaan dari negara-negara lain gitu kalau lu cabut dari UN. Ditambah di UN, lu punya privilege yang sangat luar biasa, hak veto. Justru kalau negara-negara kecil yang selama ini mungkin selalu berusaha untuk minta bantuan UN dan mereka nggak nolong-nolongin, nggak punya hak veto, cabut, nah itu baru make sense. Amerika enggak lah. Sangat aneh dan sangat disayangkan kalau Amerika itu keluar dari PBB bagi Amerika itu sendiri, bagi Donald Trump itu sendiri. Tapi mungkin yang kalian baca ya berita-berita yang belum kebaca lah bawahnya, mungkin sama kalian ke positive thinking lah kalau berita-beritanya nggak mislead itu. Atau lu pada langsung bilang clickbait atau segala macam ya. Tapi ya clickbait tuh jangan sampai mislead gitu loh. Clickbait tuh gue nggak terlalu suka juga katanya. Gue pakai judul-judul video gue tuh semuanya tuh clickable gitu, favor to be click gitu loh, ngerti nggak sih lo? Clickbait tuh kayak langsung nipu dan mislead gitu. Itu nanti kita debatkan lagi lah di berbagai macam kesempatan lainnya lah. Tapi poin gue adalah Amerika nggak keluar dari PBB, cuman keluar dari program-programnya yang mungkin gue belum ngecek semua, tapi udah kebaca lah dari jalan pikirnya. Mungkin ya bukan hanya berbeda dari keputusan arah Amerika sekarang, tapi juga masalah duit-duitan. Iklan dulu. Kenapa ya sosial media tuh kayak bener-bener isinya berbahaya gitu? Udah bukan mislead lagi, sekarang AI gitu, penipuan. Tahu-tahu ada foto lu lagi ngocok padahal nggak pernah lu rekam. Tahu-tahu ada foto cewek digituin, bener-bener nggak bener. Apakah masyarakat kita siap sebenarnya berhadapan dengan sosial media? Hal tersebut udah gue tulis di buku gue yang setipis ini, namanya adalah Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Sosial media. Shit, kenapa gue ngomong? Yang bisa kalian beli di link di deskripsi di bawah atau di toko-toko yang jualan. Buat banyak yang nanya, tokonya yang bener yang mana bang? Nggak tahu lo, cek yang dari penerbitnya langsung aja. Jadi tuh gue tuh nggak self-publish, itu pakai penerbit. Jadi ya gue nggak tahu ditaruh di mana aja, di toko mana aja. Tapi ya coba beli dari penerbit langsung lah. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Dan ini mungkin juga bisa menjadi semacam sharing informasi buat teman-teman di sana yang nontonin gue. Karena hampir setiap gue ngebahas tentang topik-topik hubungan internasional, kalian langsung banyak yang bilang PBB nggak ada gunanya, UN nggak ada gunanya, dan lain-lain. Percayalah teman-teman, semakin nggak adanya PBB, semakin nggak adanya UN, lebih kacau lagi. Yes, gue tahu banyak keputusan-keputusan mereka yang mengecewakan kita. Mungkin bukan keputusan mereka gitu, tapi keputusan anggotanya udah bulat tapi diveto. Tapi UN kerjanya bukan cuman itu doang gitu. Banyak program-program UN yang lain yang bermanfaat dan ngebantuin banyak negara. Tadi yang udah gue sebut-sebutin ya, banyak banget lah. Sekali lagi bukan ngebelain UN, banyak hal-hal yang bisa kita evaluasi dari United Nation dan PBB, tapi bilang UN gak ada gunanya atau PBB gak ada gunanya, itu menurut gua kurang informasi kalian. Banyak banget program-program UN yang lain, gak cuman apa-apa langsung di veto sama Amerika. Dan mungkin setelah ini akan semakin kelihatan tidak berguna karena program-programnya kehilangan let's say so-called donatur atau negara yang siap menyumbangkan dananya atau tim terbaiknya atau apapun itu ke program-programnya. Salah satunya adalah Amerika. Tapi nggak tahu, mungkin ada evaluasi, mungkin ada tambahan-tambahan informasi. Kalian bisa kritisi gua, koreksi gua di kolom komentar di bawah. Komentar seru pada video kali ini berasal dari video yang ngebahas kalau Donald Trump itu mau bikin semacam Hunger Game yang versi Amerika in real life-nya, padahal itu fiksi. Komentarnya dari Case. Dia bilang, he's doing side quest at this point. Mau komentar kalian gue bacakan di video-video gue? Komen aja langsung di video-video sekarang. Ya tinggal komen aja di video-video gue. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.